Apa jadinya kalau pekerjaanmu tiba-tiba hilang, bukan karena kamu melakukan kesalahan, bukan karena perusahaan bangkrut, tapi karena kamu digantikan oleh sesuatu yang tidak bernafas, tidak tidur, tidak pernah lelah, dan tidak pernah minta gaji. Ini bukan fiksi ilmiah, ini kenyataan yang sedang kita hadapi. Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, atau yang sering kita sebut AI, akal imitasi, dunia kerja mengalami guncangan besar. Banyak profesi yang dulunya dianggap tak tergantikan, kini mulai digeser perlahan oleh algoritma, robot, dan program komputer super pintar. Menurut laporan dari Goldman Sachs yang dikutip oleh Newsweek, sekitar 300 juta pekerjaan penuh waktu di seluruh dunia menghadapi ancaman otomatisasi. Ini bukan hitungan puluhan tahun ke depan, ini sudah terjadi. Pekerjaan yang hilang ini tidak terbatas pada sektor manufaktur atau pekerjaan fisik semata. Justru yang lebih mengejutkan, profesi-profesi yang membutuhkan keterampilan intelektual dan komunikasi juga ikut terdampak. Mulai dari analis data, penulis konten, hingga konselor psikologis, semua mulai tergeser. Sebelum kita menyelam lebih jauh, klik tombol suka dan subscribe sekarang juga, agar kamu tidak ketinggalan informasi penting dan mendalam seperti ini. Channel Kuak Fakta selalu hadir dengan pembahasan aktual dan mencengangkan. Kita mulai dari profesi yang paling mudah dikuasai oleh AI, analis data dan pembukuan. Mengapa pekerjaan ini menjadi target pertama? Karena pekerjaannya sangat bergantung pada data yang dapat diolah secara sistematis. AI dirancang untuk mengenali pola, melakukan analisis statistik, dan mengekstrak informasi dari jumlah data yang luar biasa besar. Berdasarkan penelitian Rand Corporation, tugas-tugas berulang seperti pengolahan data, entry data, dan pembukuan dasar adalah sasaran empuk bagi otomatisasi. Di perusahaan besar, software akuntansi yang didukung AI seperti QuickBooks atau Xero sudah digunakan untuk mengatur pembukuan perusahaan dengan hampir tanpa campur tangan manusia. Bahkan pelaporan pajak pun kini bisa dilakukan secara otomatis dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah. Sementara sistem seperti Microsoft Power BI atau Tableau memungkinkan pembuatan laporan visual dari data mentah dalam hitungan detik. Namun, bukan berarti manusia benar-benar tersingkir. Tugas yang membutuhkan interpretasi mendalam, pemahaman konteks sosial, atau pertimbangan etis tetap sulit dilakukan AI. Tapi jelas bahwa jumlah manusia yang dibutuhkan untuk mengisi posisi tersebut akan berkurang drastis. Sekarang kita bahas perwakilan layanan pelanggan atau customer service. Ini adalah pekerjaan yang dulunya mengandalkan interaksi manusia, empati, dan kemampuan berkomunikasi. Tapi semua itu kini bisa diprogram. Teknologi chatbot dan asisten virtual telah mengambil alih sebagian besar interaksi pelanggan. Bahkan menurut laporan dari Carter Price, banyak perusahaan besar kini menggunakan AI berbasis teks dan suara untuk menangani pertanyaan pelanggan, keluhan, hingga permintaan teknis. Ini menyebabkan perusahaan seperti BT Group di Inggris mengurangi ribuan tenaga kerja karena tugas customer service kini diambil alih sistem otomatis. Tapi AI tetap memiliki keterbatasan. Ketika pelanggan menghadapi masalah yang kompleks, emosional, atau membutuhkan keputusan di luar prosedur standar, intervensi manusia masih dibutuhkan. Maka dari itu, posisi customer service tidak hilang sepenuhnya, tapi akan berubah dari pelaksana menjadi pengawas sistem otomatis. Sekarang kita masuk ke ranah kreatif, pembuatan konten. Banyak yang mengira bahwa pekerjaan kreatif seperti menulis artikel, membuat iklan, menyusun naskah, atau merancang desain tidak bisa digantikan AI. Sayangnya itu tidak sepenuhnya benar. Teknologi seperti GPT, Cloud, dan Gemini telah membuktikan bahwa AI bisa menulis artikel, menganalisis tren media sosial, bahkan membuat puisi dan lagu. Menurut laporan dari MIT Technology Review, banyak perusahaan media besar mulai menggunakan AI untuk membuat draft konten. Penulis manusia hanya bertugas menyunting dan memberikan sentuhan akhir. Ini menghemat waktu dan biaya produksi. Tapi di sisi lain, ini juga menurunkan permintaan terhadap penulis lepas, jurnalis pemula, dan konten creator tingkat awal. Meski begitu, AI belum sempurna. Artikel yang dibuat AI masih rentan mengandung kesalahan fakta, bias, dan kurang originalitas. Maka dari itu, peran manusia masih sangat penting dalam validasi informasi, penyusunan narasi emosional, dan penyampaian perspektif yang unik. Kalau kamu penulis, kreator konten, atau mahasiswa jurnalistik, sekarang adalah waktu terbaik untuk mempelajari bagaimana AI bekerja. Gunakan sebagai alat bantu, bukan sebagai pesaing. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke temanmu yang juga tertarik di bidang konten digital, agar mereka juga bisa bersiap. Lanjut ke profesi berikutnya, asisten hukum dan paralegal.
bidang hukum dikenal sebagai ranah yang sangat kompleks dan penuh nuansa. Tapi justru karena kompleksitas itulah, banyak pekerjaan dasar dalam hukum bisa diotomatisasi. Tugas seperti menyaring dokumen, merangkum kontrak, dan mencari preseden hukum kini bisa dilakukan oleh sistem AI yang dirancang khusus untuk legal tech. Menurut Carter Price, sistem ini mampu memproses ribuan halaman dokumen dalam waktu singkat, menemukan istilah hukum yang relevan, dan menyusun ringkasan hukum yang akurat. Di banyak firma hukum besar, AI kini digunakan untuk tahap awal riset hukum. Paralegal tetap dibutuhkan, tapi jumlahnya berkurang. Namun disinilah letak tantangan terbesarnya. Bahasa hukum penuh dengan makna tersembunyi, konteks kultural, dan interpretasi subjektif. Maka dari itu manusia tetap dibutuhkan untuk mengawasi dan menyempurnakan hasil kerja AI. Sekarang kita bahas analis finansial. Ini profesi yang sejak lama dianggap sangat intelektual, penuh tanggung jawab, dan bergaji tinggi. Tapi realitanya, banyak tugas analis finansial bersifat rutin dan berbasis data. Hal ini sangat disukai oleh AI. Bahkan sebelum teknologi LLM berkembang pesat, sistem seperti Bloomberg Terminal sudah menggunakan algoritma untuk memproses data pasar secara real-time dan memberikan saran investasi. Saat ini, teknologi berbasis machine learning mampu mendeteksi pola, menganalisis resiko, dan memberikan simulasi prediksi pasar dengan akurasi tinggi. Tapi tetap saja, keputusan akhir tetap harus dilakukan oleh manusia. Karena pasar finansial dipengaruhi oleh faktor psikologis, politik, dan kultural yang tidak bisa diprediksi sepenuhnya oleh mesin. Kita sampai pada profesi yang sangat mengejutkan, konselor dan terapis. Ini pekerjaan yang sangat manusiawi, mendengarkan dengan empati, memahami trauma, memberi nasihat yang menenangkan. Tapi bahkan bidang ini mulai tergerus AI. Karsten Jung dari Institut Penelitian Kebijakan Publik mengatakan bahwa AI kini mulai digunakan dalam aplikasi kesehatan mental. Bot seperti Wobot dan Waisa memberikan layanan konseling awal bagi orang-orang yang mengalami stres ringan atau kecemasan. Mereka bisa mendengarkan, memberi saran, dan merespon emosi pengguna dengan cukup baik. Pengguna merasa lebih nyaman bercerita kepada AI karena merasa tidak dihakimi. Tapi ini juga berbahaya jika orang terlalu bergantung pada teknologi yang belum tentu memberikan saran tepat. Maka dari itu, untuk masalah mental yang serius, peran manusia tetap krusial. Namun ke depan, AI akan semakin dilibatkan sebagai asisten digital dalam sesi terapi atau sebagai pengingat bagi pasien untuk menjalani rutinitas sehat. Pekerjaan ini tidak akan hilang, tapi akan bertransformasi. Kalau kamu merasa topik ini penting untuk masa depanmu, tinggalkan komentar di bawah. Bagikan video ini ke teman, guru, atau rekan kerja yang juga perlu tahu. Dan jangan lupa, klik like dan aktifkan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap hidup kita.